Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dr. Retnowati selaku Kepala Puskesmas Pucang Sawit, yang saya hormati Bu Dewi Nurul Jannah, SOS MSI selaku Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Pucang Sawit, yang saya hormati Ibu Erwin Sintawati AMG selaku mentor, dan yang saya banggakan seluruh peserta seminar laporan orientasi P3K. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam kegiatan seminar laporan orientasi P3K tahun 2025 dengan judul Digitalisasi Pelaporan Penimbangan dan Pengukuran Posyandu melalui web ILP kita oleh Novelin Adinda Kartika Sari AMDGZ dengan NIP PPK 1998 11 19 2024 212010. Perkenalkan, saya Indah Wijayanti yang akan memandu jalannya acara dari awal sampai akhir acara. Susunan acara pada pagi hari ini yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua ada pemaparan laporan orientasi P3K oleh Novelin Adinda Kartika Sari, yang ketiga sesi diskusi dan tanya jawab, yang keempat validasi mentor, yang kelima penutup. Yang pertama adalah pembukaan. Untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membuka acara dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah pemaparan laporan orientasi P3K oleh Novelin Adinda Kartika Sari. Selanjutnya kita akan mendengarkan laporan hasil orientasi P3K yang akan disampaikan kepada Novelin Adinda Kartika Sari. Dipersilahkan. Terima kasih Mbak Indah. Terima kasih Dr. Bu Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ya. Di sini saya akan memaparkan atas orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Ini profil saya, Ibu. Saya sendiri Novelin Adinda Kartika Sari, NIK-nya 1998 11 19 2024 21 2010. Jabatan saya nutrisionis terampil. Saya bekerja di Puskesmas Pucang Sawit. Ini data isinya, ada pendahuluan, visi misi pemerintah Kota Surakarta, nilai dan etika organisasi, rencana dan hasil kerja, kesimpulan dan saran. Ini pendahuluannya. Di sini ada peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan tugas pemerintah. Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan peran P3K berkewajiban untuk melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik serta perilaku ASN. Lalu ada masalah gizi, masih menjadi salah satu tantangan utama dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia, khususnya pada kelompok balita. Masa balita merupakan periode emas atau golden age yang sangat menentukan tumbuh kembang anak di masa depan. Oleh karena itu, di pemantauan status gizi secara rutin menjadi langkah penting. Salah satu strategi yang ditetapkan pemerintah adalah pemantauan status gizi melalui kegiatan penimbangan rutin di posyandu. Maksud dan tujuan diselenggarakan orientasi ini adalah sebagai wadah pengenalan tugas dan fungsi ASN, pengenalan organisasi dan budaya kerja di instansi pemerintah, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatan untuk pencapaian visi misi organisasi. Sedangkan tujuannya memahami susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Kota Surakarta, memahami uraian tugas, tanggung jawab, dan pelaksanaan pekerjaan jabatan, memahami manajemen organisasi,
memahami fungsi dan tugas ASN di tempat kerja, memahami anti narkoba, anti korupsi, dan pengenalan nilai-nilai Pancasila. Untuk visi misi pemerintah Kota Surakarta sendiri adalah visinya mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk misinya, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandasan semangat gotong royong dan kebinekaan, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Untuk visi misi dari Dinas Kesehatan Surakarta sendiri yaitu visinya mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dalam memberikan pelayanan prima. Misinya sendiri memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan, meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan, mengembangkan sarana prasarana serta mutakhiran teknologi informasi. Untuk visi misi Puskesmas Pucang Sawit, visinya terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan menuju masyarakat Surakarta yang sehat dan mandiri. Untuk misinya, menerapkan sistem manajemen mutu secara konsisten dan berkesinambungan, menyelesaikan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, mengembangkan sumber daya pelayanan dan memadai dengan meningkatkan profesionalisme dan loyalitas petugas, menjunjung sikap gotong royong dan kekeluargaan sesama petugas kesehatan, membangun kerjasama lintas program dan lintas sektoral yang harmonis di bidang kesehatan di wilayah, memberdayakan masyarakat untuk lebih mandiri dalam upaya kesehatan. Ini tindak lanjut dari orientasi saya yaitu rencana dan hasil kerja P3K. Di sini ada identifikasi isu yang pertama yaitu dalam melaksanakan Posyandu ILP terdapat 5 langkah yaitu pendaftaran, penimbangan dan pengukuran, pencatatan dan pemeriksaan, pelayanan kesehatan, dan penyuluhan kesehatan. Setelah pelaksanaan Posyandu selesai, kader akan melaporkan hasil penimbangan dan pengukuran ke gizi puskesmas untuk analisis grafis pertumbuhan balita yang ada. Dalam pelaporan penimbangan dan pengukuran terdapat masalah yaitu tidak tepat waktu dalam pelaporannya sehingga menyulitkan ahli gizi dalam menganalisis grafis pertumbuhan balita. Hasil observasi di Puskesmas Pucang Sawit yaitu pelaporan penimbangan dan pengukuran setiap bulannya tidak tepat waktu dari waktu yang sudah ditetapkan. Isu yang diangkat yaitu kurang optimalnya pelaporan penimbangan dan pengukuran dari Posyandu balita ke ahli gizi di Puskesmas Pucang Sawit. Gagasan yang diangkat yaitu digitalisasi pelaporan penimbangan dan pengukuran Posyandu melalui web ILP kita. Ini rancangan aktualisasi kegiatan yang dilakukan adalah melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan mentor mengenai aktualisasi, merencanakan dan koordinasi dengan tim IT, menyusun menu pencatatan penimbangan dan pengukuran pada website ILP kita, melakukan sosialisasi dan pelatihan pada kader Posyandu balita, melakukan pemantauan secara berkala pada pelaporan penimbangan dan pengukuran Posyandu balita yang sudah menjalankan pelaporan melalui website ILP kita. Ini rencana kerja menengah yang tahun pertama, perencanaan pembuatan website yang mempermudah dalam pelaporan dan pelaporan penimbangan dan pengukuran, terbentuknya website ILP kita,
Ini outputnya atau hasilnya sudah terbentuk websitenya ILP kita. Terus tahun kedua diharapkan bisa sosialisasi dan pelatihan kepada kader Posyandu, terutama Posyandu yang sudah menjalankan ILP dan bisa menjalankan websitenya tersebut. Terus tahun ketiga bisa sosialisasi kepada seluruh kader dan seluruh Posyandu, terutama 40 Posyandu di wilayah binaan kita dengan menggunakan website ILP kita. Tahun keempat mengaplikasikan program yang sudah dirancang dan bisa evaluasi secara berkala. Tahun kelima pun sama, bisa mengaplikasikan website tersebut dan bisa evaluasi dan terupdate secara berkala. Seperti itu. Nah, dulu kan seperti ini pelaporannya, tampilan awal websitenya, lalu kita bisa masuk, lalu nah tampilannya seperti ini. Kader bisa mencarinya di sini, balitanya, nama balitanya, terus nanti bisa nanti kan di situ ada catat. Nah, di dalam catat itu nanti di sini bisa memberikan tanggal posyandunya. Nanti di sini ada berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan, grafik BB pada bulan sebelumnya. Itu diusahakan juga, berarti buku KIA-nya diusahakan bisa terisi lengkap. Ini di sini juga ada grafik BB per U-nya itu bagaimana, grafik TB per U-nya bagaimana, BB per TB-nya bagaimana. Otomatis ibu kader juga harus bisa melihat di buku KIA balitanya atau sasarannya, seperti itu. Nah, untuk setelah ibu-ibu udah mengupload nih, udah selesai semua, saya bisa mengambil rekapannya di rekapan persasaran. Kesimpulannya adalah kegiatan orientasi P3K bertujuan untuk mengetahui visi dan misi yang ada di Kota Surakarta, Dinas Kesehatan, dan Puskesmas Bujang Sawit. Selain itu juga dapat menjadi pemecah isu permasalahan yang ada di gizi Puskesmas Bujang Sawit, yaitu terbentuknya website ILP kita untuk mendapatkan pelaporan, penimbangan, dan pengukuran dari posyandu yang tepat waktu. Untuk sarannya, dari kegiatan yang sudah dilaksanakan, diharapkan tidak terjadi keterlambatan dalam pelaporan, penimbangan, dan pengukuran di posyandu di wilayah binaan Puskesmas Bujang Sawit dan bisa berjalan dengan lancar. Mungkin ada yang ditanyakan ibu-ibu? Ya, Mbak. Ya, monggo. Apakah bisa mengisi tidak real time? Bagaimana jika tiba-tiba lupa? Jika di hari itu tidak ada info? Oke, ya Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, mungkin saya diusahakan bisa menjawab dan bisa mengisi di real time atau di hari posyandu itu. Tapi kalau bisa, kalau misalnya kepepet nggak bisa, diusahakan bisa H+2, maksimal H+2 dalam pengisian di website. Seperti itu ya. Mungkin ada lagi pertanyaannya? Ya. Jika kader lupa username dan passwordnya bagaimana? Oke, ya kalau username dan passwordnya lupa, bisa nanti dibantu admin untuk mereset. Tapi nanti diusahakan bisa ditulis ya Bu, biar tidak lupa, ataupun nanti bisa disimpan di HP, mungkin dicatat seperti itu. Gitu. Saya kembalikan lagi. Terima kasih Bu sudah mendengarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas partisipasi aktif dari ibu-ibu kader nggih. Selanjutnya masuk ke sesi validasi mentor. Dipersilahkan kepada mentor memberikan ulasan, masukan untuk isu yang diangkat. Terima kasih untuk ini ya, presentasi dari Mbak Novelin sehubungan dengan seminar pada pagi hari ini dengan mengangkat isu keterlambatan pencatatan pelaporan posyandu yang dilaporkan ke puskesmas.
tadi ada mungkin sedikit koreksi ya, bisa dilihat di PPT-nya yang langkah 5 langkah posyandu ya. Yeah. 5 langkah posyandu itu ada pendaftaran yang pertama, kemudian yang kedua penimbangan dan pengukuran, kemudian yang ketiga maaf dikoreksi ya Mbak Felin, pencatatan dan pelaporan. Oh Ya, iya. jadi bukan pemeriksaan. Ya. Ya. Itu yang pertama. Kemudian maaf. Ya. Jadi nanti bisa dikoreksi untuk itunya, untuk presentasinya, untuk hasil laporannya. Kemudian untuk isunya alhamdulillah nih, dan semoga dengan adanya website tadi ILP itu bisa mensupportnya untuk pencatatan pelaporannya bisa tepat waktu. Tentunya tadi kan ada tahap ini periode yang 1, 2, 3, 4, 5 tahun tadi. Ya, ini kan baru tahun pertama. Harapannya dengan dari website ILP tadi ada komitmen juga dari puskesmas untuk sosialisasi, kemudian dari kader untuk komitmen juga mengisi di tepat waktu tadi real time. Karena kalau misalnya website sudah ada, tapi real time-nya atau inputnya dari kader itu tidak sesuai dengan komitmennya, ya tentunya apa yang kita bikin, apa yang Mbak Felin yang sampaikan juga tidak bisa berjalan dengan lancar ke depannya, karena kan tentunya dukungan dari kader juga untuk komitmen mengisi sesuai dengan waktunya. Karena kan ini kan dituntut tidak terlambat lagi untuk pencatatan pelaporan ke puskesmas. Selama ini kan isunya kan seperti itu, dengan diangkatnya ILP dengan website itu, mudah-mudahan dengan komitmen semuanya bisa pencatatan pelaporan bisa tepat. Ya. Terima kasih kepada Ibu Erwin selaku mentor atas validasinya serta masukan dan sarannya, Ibu. Acara selanjutnya adalah penutup. Akhirnya tibalah kita pada penghujung acara. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi kepada seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini. Mohon maaf jika selama saya memandu terdapat kekurangan. Semoga kegiatan seminar ini memberikan manfaat serta semangat baru bagi kita semua dan menjalankan tugas sebagai P3K yang profesional dan berintegritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.